Seminar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun SMA Negeri 1 Fakfak dengan fokus untuk bersatu berkarya membentuk sumber daya manusia Fakfak berlangsung lancar. Kedua narasumber yang juga merupakan alumni tahun 85 adalah penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Alibham Temong Mere MTP dan penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Andus Muhammad Musaat MSI. Ditekankan penjabat Gubernur Alibham dalam merealisasikan pembentukan sumber daya manusia yang terbaik harus memerlukan kolaborasi bersama. Di samping itu wajib memiliki strategi karena bekal ilmu pengetahuan saja tidak mampu menjabarkan semua tindakan mencapai garis akhir sebuah tujuan. Ia kemudian memaparkan suatu model pengembangan pendidikan berkarakter yang akan dijalankan oleh sekolah tersebut. Hal itu juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 di mana manusianya harus berakhlak. Ia mengartikan emas yakni ekonomi tumbuh, mandiri, adil dan sejahtera. Selanjutnya mendasari semua itu kearifan lokal satu tungku tiga batu sebagai nilai dan dikembangkan. Nilai keteladanan, penanaman disiplin, nilai pembiasaan, menciptakan suasana kondusif dan nilai integrasi. Siapa saja yang perlu kita kembangkan di dalam kaitan dengan tujuan atau katakanlah bagaimana menciptakan sekolah yang berkarakter. Ya karena sekolah model ini kita perlu lakukan karena sudah terbukti dengan model yang lama yang katakanlah tidak sistematis ya, tetapi bisa melahirkan pemimpin-pemimpin dari sekolah ini. Sudah ada bupati dari sini, dari sekolah ini ya. Hari ini ada 2 penjabat gubernur, ada juga dokter, ada juga ada juga yang sudah panglima. Dulu Pak Hamdan Bokra juga dari sini, ya, Pak Panglima. Dan banyak orang-orang hebat, termasuk yang ada di lokal ini. Kita ke dokter saya coba banyak. Ini ada 1, 2, ada 2 juga dokter, ya. Ada juga yang pendeta juga, ya. Ada juga yang sekolah ulama juga, semua sudah, ya. Oleh karena itu berarti mari kita tanamkan ini, kemudian mari kita kembangkan, kita satukan pemahaman kita dan kita tetapkan sekolah ini menjadi sekolah yang berkarakter, model berkarakter. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya juga menguraikan banyak masukan berkaitan ekonomi dan pemerintahan. Oleh sebab itu meminta komitmen semua alumni kerjasama harus berpikir produksi, tidak hanya konsumtif. Dikatakan kewenangan level provinsi meliputi 2 hal, pendidikan khusus dan vokasi. Untuk vokasi, harus menggunakan pendekatan yang terukur sesuai kondisi dan potensi unggulan daerah, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang handal. Mungkin ya kesimpulannya teman-teman alumni ya kita butuh ini ya, butuh komitmen ya. Kemudian yang kedua kita butuh tadi strategi. Pada sekarang itu bukan pemimpin itu belakangan ternyata ya, itu yang tadi beliau sampaikan itu. Ada penelitian terakhir, saya akhiri penelitian terakhir yang dilakukan oleh ahli manajemen dalam kelompok yang disebut dengan McKinsey dengan 7S-nya, ya, bahwa ternyata yang pertama yang dibutuhkan ini strategi. Jadi bukan orangnya. Jadi kita ini kan kadang-kadang siapa dulu, kita bakal lain dengan pilih orang, ya. Padahal sebenarnya bukan orangnya, strateginya dulu. Apa yang mau dibikin ini? Strategi. Yang kedua belum juga staff, belum juga orang. Yang kedua sistem. Yang bagaimana kita membangun sistem itu. Yang ketiga belum juga orang, Pak. Yang ketiga baru struktur. Bagaimana kita susun ini strukturnya. Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Yohana Dina Hindom mengingatkan apabila melangkah tetap menjaga marwah karena pernah berada dalam lingkungan SMA Negeri 1. Oleh sebab itu, melalui diskusi dan pemaparan materi, seyogianya mendapat sari serta strategi membentuk karakter generasi yang berakhlak. Hari yang dimana ada seminar yang nantinya disampaikan oleh kita punya Bapak berdua yang sudah masing-masing menyiapkan materi yang nanti kita dengar sama-sama. Dan apa sih yang boleh kita dengar, kita pahami, dan apa yang boleh kita memberikan masukan, saran, sehingga nanti sebagai pemerintah daerah, juga sebagai pribadi kita, sebagai anak alumni SMA Negeri 1, bertanggung jawab atas sekolah yang sudah memberikan dampak manfaat untuk kita masing-masing.
Itu yang sudah bisa kita nanti dengar, dan kita juga akan memberikan masukan kepada beliau berdua. Juga sudah barang tentu kita masing-masing juga ada talenta tanggung jawab, berkat yang Tuhan sudah titipkan untuk kita, ya kita akan bisa dapat menyalurkan, baik itu dengan pikiran, bahkan dengan apa yang menjadi bagian untuk kita bisa memberikan. Melaporkan kondisi sekolah, Kepala SMA Negeri 1 Fakfak, Ferdinand Hindom, sangat membutuhkan banyak perhatian, baik segi infrastruktur maupun tenaga pengajar. Pasalnya, dalam beberapa tahun mendatang, banyak guru SMA 1 Fakfak akan memasuki usia pensiun. Dengan jumlah siswa 1.123, menerapkan pola merdeka belajar, dampak kekurangan sarana fisik sangat berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah. Kelas ini tidak bisa. Kalau bangun itu berarti kita orang bisa dipertanyakan di polisi, seperti itu ya. Jadi setelah itu ya dengan bantuan orang tua kami bisa bangun ruang BK, ruang UKS dengan ruang konseling, ruang BK. Ya, jadi ini salah satu bukti dari Bapak Nasir Musad kemarin, dan itu adalah bantuan dari orang tua secara murni. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk kami punya gedung memang sudah, istilahnya ini sudah bagus, hanya masih ada kekurangan itu. Kami punya ruang lab komputer ada 2, tapi dari menurut tim akreditasi menyampaikan bahwa 2 ruangan ini tidak cukup untuk siswa 1.000 sekian, tidak cukup. Ya, termasuk kamar mandi juga tidak cukup untuk 1.000 siswa itu. Nah, oleh karena itu, saya dengan rekan-rekan Bapak Ibu, saya sampaikan nanti kita ya pelan-pelan saja dengan apa yang kita bisa lakukan, pakai dana BOS itu sedikit-sedikit. Ya. Ketua Panitia yang juga dalam jabatan PLT Sekda Sulaiman Oswanas menjabarkan diskusi sebagaimana tingkatan fasilitas pendidikan. Materi disampaikan oleh narasumber sehingga menjadi masukan agar pembangunan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Fakfak dapat ditingkatkan. Maksudnya, hari ini kita bisa berdiskusi karena kita berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana mau meningkatkan ada fasilitas pelayanan pendidikan dan sebagainya. Ada materi juga yang mungkin disampaikan, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Pejabat Gubernur, dan kita diskusikan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita. Pemerhati pendidikan yang kami hadirkan, terima kasih Bapak Pendeta sudah bisa hadir dengan kita. Hari ini kita benar-benar kita bisa diskusi. Izin Pak Pejabat Gubernur Papua Barat Daya mewakili. Terakhir nanti malam kita upayakan ikatan alumni terbentuk, Pak. Ya mungkin kita bentuk formatnya saja, ataukah kita ambil waktu lain nanti kami diskusi. Kenapa perlu ikatan alumni? Berdasarkan pengetahuan yang kami tahu, UGM bisa hebat karena alumni. UI hebat itu karena alumni. Nah, kenapa kita tidak bisa hebat karena alumni? Melalui 2 pejabat ini, kami selalu disupport, walaupun masuknya lewat angkatan. Dari Kabupaten Fakfak, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.